Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وإفضاله وبسند المتصل للإمام النووي وبه إليه قال باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. Bab dalam perintah menjaga terhadap sunnah dan adab-adabnya. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang telah datang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhuzuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang telah dilarang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantahu, maka jauhilah. Qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa, in huwa, kecuali dia wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang mengharap ridhonya Allah dan hari kiamat. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna, maka demi Tuhanmu la yu'minuna, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai menjadikan engkau sebagai hakim atau pemberi keputusan, fi ma syajara bainahum, perihal apa-apa atau perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu, kemudian mereka tidak dapatkan fi anfusihim, di dalam diri mereka, harajan, kesempitan, mimma qadaita, dari perkara yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan menyerahkan secara totalitas. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jikalau kalian berselisih perihal sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Qala al-ulama'u, telah berkata para ulama, ma'nahu ilal kitabi was sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa qala ta'ala,
Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah taala, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang berselisih dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah. Hati-hati jangan sampai hati-hati antusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau mereka tertimpa azab yang sangat pedih. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wazkurna ma yutla fi buyutikunna. Dan ingatlah kalian wahai ummahatul mukminin, wahai istri-istrinya Rasulullah, ma yutla fi buyutikunna, apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat di dalam bab ini banyak. Dalam ayat yang pertama, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang kepada kalian dari Rasulullah maka ambil, apa yang dilarang maka jauhi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah didatangi seorang wanita. Wanita ini mengatakan, ya Abdullah bin Mas'ud, telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau melarang, bahkan dalam riwayat yang lain melaknat perempuan yang bertato dan perempuan yang menyambung rambutnya. Yang jadi pertanyaan aku, kata ini wanita, apakah hal tersebut, larangan tersebut ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya aku sudah baca itu Al-Quran bolak-balik dan aku tidak menemukan perihal masalah yang aku tanyakan kepada engkau ya Abdullah bin Mas'ud. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau menjawab, tidakkah kau temukan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah ambil, yang dilarang maka jauhi. Kata ini perempuan, ya itu ada. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil washimat wan namisat. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang wanita bertato, minta sambung rambut, termasuk yang menghabiskan bulu alis. Kemudian nih perempuan, barangkali itu khusus untuk keluarga engkau ya Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, coba lihat keluarga aku, ada apa enggak? Dilihat enggak ada. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidaklah aku ini ya, ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Tidaklah aku ingin berselisih, menyalahkan kalian ya, perihal apa yang aku larang kepada kalian. Ini apa yang dinukil dari Sayyidina Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Jadi ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal masalah tato, perihal masalah apa? Nyambung rambut atau kita bilang apa? Konde. Terus apalagi? An-namisat, habis bulu alisnya.
Bahkan dalam hadis yang lain, mufallijat, giginya diukir biar cantik, biar cakep. Ya. Wal mughayyirat husnullah wal mughayyirat khalqallah, yang ngerubah ciptaan Allah. Apa? Oplas, operasi plastik masuk tuh. Bahkan dalam riwayat yang lain, kaifala ala'anu man la'anallahu wa rasuluhu bi, bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Lagi juga kalau kita lihat lucu, kalau ada perempuan bulu alisnya dihabisin, diganti pakai apa? Pewarna. Bulu mata ditambahin, rambut disanggul, muka buah make up sampai tebel 5 cm. Ya kan? Dandanan luar, casing. Begitu pulang ke rumah, kesian lakinya. Nih dicopot semua, nih dicopot. Jadi lakinya begitu pulang yang dihadapin bukan orang tapi tuyul. Ya. Tapi tuyul. Jadi perempuan yang asli aja, jangan yang KW. Iya. Kan banyak sekarang perempuan-perempuan kayak begitu. Jadi begitu pulang ke rumah kesian lakinya. Dia nggak lihat orang, yang dilihat tuyul. Kalau lakinya gedek bisa lihat, ini bini gue apa orang-orangan sawah. Ya. Jadi hal-hal begitu hukumnya haram, dapat laknat Allah. Jangan dikerjain. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam hal ini Sayyidina Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan dan menyatakan di dalam kitab tafsirnya, ay ma yaqulu qaulan an hawa wala an gharat. Nabi itu tidaklah berucap melalui hawa nafsunya atau tujuan. Ada tujuan, ada maksud. Enggak. Tapi apa? In huwa illa wahyun yuha. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan, tidak dikurangi, tidak juga dilebihkan. Itu maksudnya. Sayyidina Abdullah ibnu Amr bin As, beliau dulu sahabat yang paling hobi mencatat setiap yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau pernah ditegur oleh salah satu orang Quraisy, apakah engkau nyatot semua yang kau dengar dari Nabi? Iya, kata beliau, aku catat semuanya. Kata ini orang Quraisy, lah bukankah Rasulullah manusia sama kayak kita? Bisa jadi kan ucapan yang keluar dari beliau itu melalui hawa nafsu atau marah. Maka diadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Uktub fawalladzi nafsi biyadi ma kharaja minhu illal haq. Tulis, maka demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, tidak ada yang keluar dari sini. Maksudnya dari mulut beliau, dari lisan beliau, kecuali yang hak. Nah, kalau santri yang pernah ngaji sama ane mustalahul hadis pasti ingat sejarah tentang tadwinul hadis. Masalah pembukuan hadis. Hadis di awal-awal perkara itu adanya di mana? Dalam hafalannya para sahabat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat melarang, beliau katakan la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an faman kataba anni syai'an ghairal Qur'ani fal yamhu. Jangan nulis dariku selain Al-Quran. Siapa orang nulis dariku selain Al-Quran, maka hendaknya dia hapus. Nah, dijawab oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam hal ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang
Tujuannya agar Al-Quranul Karim, karena Islam masih di awal-awal, Nabi ingin Al-Quranul Karim ini dapat porsi lebih besar, fokus lebih besar. Jadi biar sahabat fokus dulu kepada Al-Quranul Karim, kepada kalamillah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khawatir kalau diizinkan untuk menulis hadisnya Nabi juga, nanti terjadi lubus, terjadi kekaburan. Khawatir orang setelahnya nggak bisa bedain mana Quran, mana hadis. Setelah Quran dapat porsinya lebih besar, sahabat sudah mencurahkan semuanya kepada Al-Quran, nggak ada kekhawatiran lagi, maka Nabi mengizinkan untuk menulis sabdanya. Di antara dalilnya, ini dalilnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, uktub fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illal haq. Tulis, karena demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, nggak ada yang keluar dari sini, maksudnya dari lisan beliau, kecuali yang hak. Nah, jadi dari situ mulailah hadis Nabi ditulis. Dibukukannya di zaman siapa? Ada yang ingat nggak? Di zaman siapa? Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jangan dilupakan itu sejarah. Beliau menulis kepada seluruh ulama yang berada di wilayah beliau dan staf-stafnya, anin zuru makana min hadisi Rasulillah, agar diperhatikan lagi itu hadisnya Nabi, fa inni khiftu durusal ilmi wa zihabal ulama, karena khawatir ilmu bisa sirna, ulama bisa hilang. Di antara tokoh penggerak pertama pembukuan hadis yang dikenal adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Paham? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan menghapus dosa kalian. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita, siapa orang ngaku cinta kepada Allah tapi keluar dari manhaj, keluar dari tariqah, dari jalur, dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzibun fi da'wahu, maka dia adalah orang yang berdusta dengan pengakuannya. Sampai apa? Sampai dia kembali kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kecintaannya kepada ngikut kepada Rasulullah. Allah menggantungkan kecintaannya kepada apa? Ngikut kepada Rasulullah. Kalau kalian ikut kepada Rasulullah, Allah cinta kepada kalian. Satu. Kedua, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Kemudian laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ini ayat sudah sering kita dengar. Kalamnya khabar kalau dalam ilmu balaghah, tapi bima'nal insya. Allah ngasih tahu kepada kita, hai telah ada, hai umat Muhammad, di dalam diri Rasulullah kalian itu ada suri tauladan yang baik, maka ikutilah. Rasulullah uswa fi kulli syai'in, suri tauladan dalam semuanya, perkataannya, pergerakannya, keputusannya. Beliau adalah suri tauladan. Makanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti beliau katakan, salah satu tujuan kita mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat memahami hakikat Islam yang sempurna, sejati, yang benar, itu ada dalam sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menas langsung di dalam firman-Nya, la umruka innahum fi sakaratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Muhammad, sesungguhnya mereka dalam keadaan sesatnya mereka dalam keadaan mabuk dalam kesesatan mereka. Enggak pernah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama nabi yang lain. Allah enggak bersumpah dengan nama Nabi Adam, enggak bersumpah dengan nama Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lain-lain, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan apa? Satu bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad, satu bentuk bahwasanya Allah mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, ketika Allah mengatakan demi umurmu ya Muhammad, berarti apa? Dalam hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah uswah suri tauladan yang pas untuk kita jadikan panutan dan ambil pelajaran dari sejarah kehidupannya beliau. Paham? Jelas? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya yang mulia, yang maha suci, bahwasanya apa? Enggak beriman salah seorang dari kalian sampai mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hakim, pemberi keputusan yang dimintai keputusannya, dan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang hak, itu adalah yang benar, wajib diikuti, tunduk patuh zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya wajib tunduk, wajib patuh. Makanya Allah katakan di dalam ayat yang setelahnya, summa la yajiduna fi anfusihim harajan. Mereka nggak dapatkan di dalam diri mereka itu kesempitan. Maksudnya apa? Rasa tidak menerima perihal apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sudah memutuskan sesuatu, mereka harus terima. Zahir batin nggak boleh ada di dalam hatinya rasa tidak nerima, nggak boleh ada di dalam hatinya rasa perselisihan, nggak boleh dalam hatinya kok Rasulullah memutuskan begini, tidak boleh ada. Dulu pernah terjadi di Sayyidina Zubair. Sayyidina Zubair itu pernah berselisih dengan seseorang masalah saluran air buat kebunnya. Dan mereka berselisih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya Zubair, siramin kau punya kebun, bagi juga tuh air buat engkau punya tetangga. Ngedenger sabda Nabi seperti ini orang yang berselisih dengan Sayyidina Zubair nggak terima. Ya Muhammad, apakah karena dia sepupu engkau maka menjadi merah mukanya Rasulullah, maka menjadi merah mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zubair mengatakan ayat ini turun perihal masalah itu. Kalau Rasulullah sudah menentukan sebuah putusan, terima, jangan pakai ngerengkal, jangan pakai nentang, jangan pakai di debat. Ini di debat Nabi, apakah karena dia sepupu engkau ya Muhammad? Nah, ini masalah, ini ayat. Jadi kalau Allah sudah menentukan, Rasulullah sudah memberikan sebuah keputusan, maka wajib tunduk patuh ikut, tidak boleh ada di dalam hatinya rasa tidak nerima. Zahir batin harus tunduk, harus ngikut, harus patuh. Fa in tanaza'tum fi syai'in, wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih perihal sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Karena taat kepada Rasul, ya, mayyutir Rasul faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir pernah menukil cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus
pernah mengutus sahabat dalam sebuah peperangan namanya Sariyah. Ada perbedaan kan antara Sariyah dengan Ghazwah. Kalau Ghazwah Rasulullah hadir dalam peperangan tersebut, tapi kalau Sariyah Rasulullah tidak hadir, beliau mengutus sahabatnya. Ada seorang dari Ansar ya, dijadikan amir, pimpinan pasukannya. Terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian ini pimpinan mengatakan, bukankah Rasulullah sudah mengatakan kalian untuk taat kepadaku? Mereka menjawab, iya, Rasulullah memerintahkan kami untuk taat kepada pimpinan kami. Kemudian kata pimpinan ini, sekarang kumpulkan kayu semuanya. Dikumpulin kayu, kemudian bakar. Setelah dibakar kalian masuk satu persatu. Maka dari golongan muda protes, mereka mengatakan, kami masuk ke dalam agama ini agar kami dapat jauh dari api nerakanya Allah. Sekarang kau ingin masukkan kami ke dalam nerakanya dunia. Tar dulu, kami tanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian dan peristiwa yang mereka alami. Kami diperintahkan oleh pimpinan kami untuk masuk ke dalam api bareng-bareng ya Rasulullah. Terus ya kami nggak mau sampai kami kembalikan kepada engkau apa yang kau putuskan kami terima. Kalau kau perintahkan kami untuk masuk itu api, maka kami masuk bareng-bareng. Kalau enggak ya enggak. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, lau dakhaltumuhu ma kharajtum minha abada. Kalau kalian masuk, kalian gak bakal bisa keluar selama-lamanya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat kita ketika dalam hal-hal yang baik. Bukan perihal maksiat atau menyuruh kepada yang buruk, menyuruh kepada yang maksiat. Paham? Jelas, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ini sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ikutin, sam'an wa ta'ah. Ketika diperintahkan ngelanggar Allah, ngelanggar Rasulnya, maka tidak ada sam'an wa ta'ah. Selesai. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini, innamal ta'atu fil ma'ruf. Wa qala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan telah berfirman Allah, sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi ila siratim mustaqim, kau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan, gak ada perselisihan, sepakat semua kalimatul mufassir bahwasanya jalan yang lurus adalah at-tariqal wadhi la i'waja fihi, jalur yang lurus yang gak ada belok-beloknya. Cuman mereka selisih paham di dalam makna sirat. Ada yang mengatakan makna siratal mustaqim, makna sirat itu adalah kitab Allah. Ada yang memaknai lafaz sirat itu dengan dinul Islam, apa dinullah. Ada yang memaknai makna sirat itu dengan al-Islam. Maksudnya ketika Allah sudah menegaskan di dalam firman-Nya Nabi ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka kita selaku umat wajib untuk ittiba, ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan lagi di dalam firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, la taj'alu du'air rasuli bainikum ka du'ai ba'dikum ba'dh. Jangan kalian jadikan doanya, panggilan Rasulullah itu seperti kalian memanggil sebagian kalian. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dulu sebelum larangan ini ada,
Mereka memanggil Nabi itu dengan ya Muhammad, ya Abul Qasim, seperti panggilan mereka, panggilan sesama teman, panggilan sesama mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka jangan manggil Nabi sama kayak kalian manggil sebagian kalian. Kalian harus ta'zim, harus hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak ayat ini turun, mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dengan nama ya Muhammad lagi atau ya Abul Qasim, tapi dengan nama ya Nabiullah, ya Rasulullah. Ayat ini merupakan penolakan tegas bagi orang yang mengatakan gak boleh kita mengucapkan Sayyidina dengan alasan kita terlalu mengkultuskan Nabi, dan ini merupakan perkara bid'ah. Kata Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau katakan as-siyada al-ibadah, kita mengucapkan lafaz Sayyidina kepada Nabi Muhammad itu merupakan sebuah ibadah. Jadi penolakan tegas, karena apa? Ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mengkultuskan Nabi, karena Allah memerintahkan kita untuk menghormati. Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah katakan la taj'alu du'ai rasuli bainikum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasulullah itu seperti kalian memanggil sesama kalian. Bedakan. Beliau adalah Rasulullah. Berarti kan apa? Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menghormati beliau, untuk mengagungi beliau. Karena Allah sendiri mengagungi beliau, Allah sendiri menghormati beliau, Allah sendiri memuliakan beliau. Bahkan ketika Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sembunyikan di dalam dhamir. Apa? Abasa wa tawalla. Itu kan ada dhamir huwa. Kembalinya ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saking memuliakannya Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah negur Nabi Muhammad perihal Abdullah bin Maktum yang datang, dan beliau pada waktu itu lagi sibuk mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy, beliau memalingkan muka. Dalam artian apa? Abdullah bin Maktum bisa entar-entaran, ini tokoh-tokohnya dulu. Allah langsung tegur, abasa wa tawalla. Enggak Allah terang-terangan nyebut nama Muhammad, enggak. Tapi Allah sembunyikan di dalam domir. Abasa, ada domir huwa, kembali ke siapa? Ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah kan tafsirnya abasa? Udah belum? Itu yang pertama. Kedua, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Muhammad kecuali di situ ada tambahannya. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah qad khalat min qablihi rasul. Pasti enggak sunyi itu nama Muhammad. Pasti ada tambahannya Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Pasti ada. Ini salah satu bentuk apa? Penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad. Coba kita lihat yang lain. Para anbiya yang lain, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Allah sebut langsung, panggil langsung namanya. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Yang kedua, perihal Nabi Allah Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu yang di tangan engkau apa? Tangan kanan engkau, wahai Nabi Musa. Paham? Jelas? Jelas nggak? Allah sebut langsung namanya, itu anbiya. Ya Nuh, Allah sebut langsung. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak Allah panggil namanya, kecuali di sini Allah sebutkan Rasulullah. Ya ayyuhan nabi. Tuh.
Nabi Allah Musa ketika masuk ke Bukit Dursina, apa Allah katakan? Ikhla'na alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan engkau punya sendal ya Musa, karena engkau di bukit yang disucikan, Bukit Tursina. Disuruh lepas sendalnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke Sidratul Muntaha, beliau dengan sendal-sendalnya. Paham? Naik ke Sidratul Muntaha di mana malaikat Jibril nggak bisa masuk, nggak bisa nembus. Nabi masuk sama sendal-sendalnya. Makanya betul yang dikatakan Syekh Yusuf An-Nabhani, ala ra'si hadzal qauni na'lu Muhammad. Di atas semesta ini itu ada sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang salah nafsirin, salah ngartikan, dibilang, "Wow, ini kafir ini. Yusuf An-Nabhani ini jangan didengerin omongannya. Ngultusin Nabi kok sampai segitunya, sendalnya di atas semesta." Beliau berbicara sesuai fakta. Di Sidratul Muntaha sesendal-sendalnya naik. Sedangkan Sidratul Muntaha pun puncak, semesta ada di bawahnya. Kalau begitu semesta di bawah, sendalnya Nabi. Betul, pas, kagak salah. Paham? Makanya orang ada yang jual terompah Nabi itu begitu dengan khasiatnya, fadailnya. Itu dari Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau ngejelasin itu fadilah itu semua. Makanya ini malam kita kasih tahu tentang itu, tentang sendal. Nah kemudian setelah ayat itu apa? Allah mengatakan apa? Qad ya'lamul ladzina yatasallaluna minkum liwaza. Allah tahu ada orang yang mindik-mindik, habis mindik-mindik pergi nggak pakai izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perihal apa sih? Sahabat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, mereka nggak berani keluar kecuali dapat izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang berani ngomong kecuali ketika mereka keluar, mereka ngisyaratin dengan jari jemarinya. Rasulullah mengiyakan, maka mereka keluar. Tapi ada yang mindik-mindik keluar. Ini dikatakan apa? Nifaq, dalam hatinya ada nifaq. Ini nazalat fil munafiqin. Makanya hati-hati kalau ada khatib Jumat lagi khutbah, tahu-tahu blenyeng ngilang. Fi qalbihi nifaq, dalam hatinya ada sifat nifaq. Jangan sembarangan dan jangan main-main dengan syariat. Jadi selesaikan. Nggak boleh ada yang kabur, mindik, ngilang. Ini sama seperti yang diceritakan di dalam ayat ini. Khatib lagi khutbah, blenyeng ngilang. Kan suka ada tuh. Itu gimana? Fi qalbihi nifaq. Apa Allah bilang? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri rabbihim an tusibahum fitnah. Hati-hati. Ente bisa kena fitnah. Apa fitnahnya? Fitnatu kufrin. Fitnah di sini bisa bermakna kafir. Fitnah di sini bisa bermakna an-nifaq. Fitnah di sini bisa bermakna al-bid'ah atau mubtadi'. Hati-hati, tiga ini nggak bakal keluar. Paham? Jelas? Wa qala ta'ala wazkur ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk takwa kepada Allah, ikut dan tunduk serta patuh kepada suaminya, perintah suaminya, karena beliau adalah rasulnya Allah.
Dan gak ada istri yang lebih mulia melebihi istri-istrinya Nabi Muhammad. Gak ada istri yang dapat menyamai istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian pun Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan mereka untuk takwa kepada Allah, jalankan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini walaupun khitabnya kepada istri-istrinya Nabi, tapi berlaku juga buat semua perempuan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Perempuan harus betul-betul menjaga kehormatan dirinya, jalankan perintah Allah, jalankan perintah Rasulullah, dan menjaga kehormatan dirinya. Karena sebelum ayat ini Allah mengatakan fala takhdha'na bil qauli fayatma'ul ladzi fi qulubihim maradun. Nah, ini patokan, jadikan acuan sama perempuan. Kalau ngomong, kan dulu kemarin kita pernah bilang di bab sebelumnya bahwasanya apa? Boleh kita berbicara dengan ajnabi sekedar keperluan, lil hajah. Kalau ada hajat boleh kita berbicara dengan yang ajnabi. Namun di situ ada batasan. Ini batasannya. Fala takhdha'na bil qauli fayatma'ul ladzi fi qulubihim maradun. Jangan kalian ngelenje-lenje, lembut-lembutin omongan, sehingga apa? Sehingga muncul syahwat hasrat orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Tuh, jadikan itu acuan buat perempuan. Jadi jangan ngomong sama laki yang bukan muhrimnya, yang ajanib. Oh iya, ada apa? Lenje begitu. Pegang nih omongan. Pegang tuh ayat. Fala takhdha'na bil qauli. Jangan ngelanja lenje. Jadi gimana? Ngomong apa adanya, tetap sopan tapi tidak ngelenje. Oh iya Pak, ada apa? Oh iya, ada apa ya? Beda kan? Maka apa? Ini yang Allah khawatirkan. Orang yang di dalam hatinya penyakit, begitu dengar tuh omongan, tuh ucapan, muncul syahwatnya, jejak digital di otaknya bisa 4 hari kagak hilang-hilang. Paham ya ayuhan nisa? Iya. Tetap. Jadi boleh kita berbicara sama yang ajanib, tapi ingat batasan hajat. Ada keperluan doang. Nggak ada keperluan, selesai. Dan ada batasannya lagi apa? Fala takhdha'na bil qaul. Jangan ngelenje-lenje, jangan ngelembut-lembutin. Karena kalau sudah alladzi fi qulubihim maradun, nongol di dalam otak jejak digital, syahwatnya naik, akhirnya muncul yang macem-macem. Mulai dia nanya, lemes amat, udah makan belum? Laguannya udah kayak dokter lah. Kalau dokter nanya sama pasien udah makan atau belum, itu hajat. Udah makan atau belum? Oh belum nih Pak Dokter, masalahnya apa? Saya lagi gangguan perut nih, gangguan lambung. Oh berarti begini-begini nih, nanti saya itu ada hajat. Lah ini apaan? Hajat kagak. Ntar kalau belum makan, boleh kita makan di luar yuk. Sekalian pengenalan. Kebetulan kita ini kan lagi bicara bisnis ya kan. Jadi biar bisa enak ngobrol di luar sambil makan-makan kita. Ya kan? Mulain dah terus habis itu. Kok jam segini belum tidur? Bapaknya kagak ngelarang. Kok entinya ngelarang? Kok segini belum tidur? Bapaknya kagak nanyain, kok ente nanya-nanya? Tuh. Faham itu? Jelas?
Jadikan itu ayat acuannya kita, fala takhdha'na bil gaul, jangan ngelenje-lenje kalau sama ajanib. Jangan lemah lembut suara kita dengan ajanib. Beda kan orang ngomong, oh iya Pak, ada apa Pak? Silakan duduk. Oh iya Pak, ada apa ya? Beda kan? Ente bisa bedain kan? Nah, kayak gitu. Paham? Nah, dari semua yang kita bahas ini tentang ayat, sebetulnya pada hakikatnya ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang hujjiyatus sunnah, kehujjahannya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam landasan kedua setelah Al-Qur'anul Karim yang wajib kita ikuti, wajib tunduk, wajib kita jadikan acuan. Apa dalilnya? Ini semuanya. Makanya Al-Imam An-Nawawi beliau naruh di awal al-amru bil muhafadzah. Perintah buat menjaga sunnahnya Nabi. Jelas? Faham? Kenapa? Kata beliau, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, karena nanti ada orang mengatakan, kalau ada orang mengatakan, oh kita cukup Al-Quran aja, hadis Nabi mah enggak. Hadis Nabi mah nggak usah, cukup Al-Quranul Karim yang kita jadikan acuan. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, orang kayak begini udah nggak usah dipatahkan pandangannya, argumennya, nggak usah kita debat. Kenapa? Karena dia udah hina ketika dia menyangka itu kebenaran, padahal dia waqa'a fil batil. Dia menyangka saya cukup megang Al-Quran, nggak perlu hadis Nabi. Dia nyangka itu hak, itu benar. Kata beliau, waqa'a fil batil. Dia sebetulnya sudah tercebur dalam kebatilan. Dia sudah jatuh dalam kebatilan. Bahkan ketika dia mengaku itu adalah taat, aneh ambil Al-Quran, nggak ngambil hadis, itu adalah sebuah bentuk ketaatan. Kata beliau, ainul maksiyah wal ibtida. Itu adalah maksiat yang sebetulnya. Dan kalau pengen tahu mubtadi, para ahli bid'ah, inilah orangnya yang ngambil Al-Quran, nggak mau ngambil hadis Nabi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menafikan iman orang yang nggak mau tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Paham? Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara gaib yang akan terjadi di masa akan datang, di mana banyak perpecahan mengatasnamakan Islam, padahal Islam nggak tahu menahu, buro'a, lepas diri dari apa yang mereka nyatakan. Buro'a minhum. Islam nggak ada ikut-ikut campur dalam urusan begini. Ente doang mengada-ngada atas nama Islam, padahal Islam bari minhum, lepas diri dari mereka. Dan ini bukan sebuah ramalan. Ente jangan terima atau salah kalau ada orang mengatakan sebagaimana yang diramalkan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan tukang ramal. Awas, hati-hati kalau ada orang mengatakan sebagaimana ramalan Rasulullah. Rasulullah bukan tukang ramal, waliyadzubillah. Ini merupakan satu bentuk mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bakal banyak perpecahan, bawa-bawa nama Islam, padahal Islam gak ada sangkut pautnya dengan mereka. Diperselisihkan nikah beda agama. Oh, ini bagian dari agama Islam. Oh, Tuhan, semua Tuhan sama. Ini bagian dari Islam. Al-Islam bura'a minhum. Islam gak sangkut paut dengan mereka. Ente cuman apa? Bawa-bawa nama Islam. Gak ada bahasan-bahasan begitu. Bura'a minhum. Sama termasuk orang yang ngambil, wah kita mah cuman Al-Quran doang, hadis mah enggak.
terjadi dulu ada satu public figure mengatakan demikian. Nabi udah jauh-jauh hari ngomong, berbicara dalam sabdanya. Hal asa yablughul hadisu anni wa huwa muttaqiyun ala arikatihi bainana wa bainakum kitaballah fama wajadta fihi halalan halalnahu wa ma wajadna fihi haraman haramnahu. Innama ma harrama rasul ma harramallah. Kata Nabi, nanti bakal terjadi orang ketika datang nyampe kepada mereka di telinga mereka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia duduk muttaqin ala arikati begini nih, nyandar begini. Di kursinya dia katakan, udahlah. Di antara kita itu adalah Quranul Karim, yang di Quran bilang halal ya kita halalin, di Quran bilang haram kita haramkan. Kata Nabi, yang diharamkan Rasul itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Hadis Nabi harus kita terima. Sunnah Nabi itu adalah referensi kedua setelah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menas langsung, melegalkan langsung keabsahan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Allah yang menas di dalam firman-Nya, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Itu wazifatus sunnah. Agar engkau ya Muhammad menjelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka. Itu apa? Al-Quranul Karim. Jadi apa? Fungsi daripada as-sunnah adalah bayan daripada Al-Quranul Karim. Penjelas, penafsir daripada Al-Quranul Karim. Dan wadahnya semuanya sama. Firman Allah ketika turun melalui malaikat Jibril, turunnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Al-Quran sampai kepada kita sebab siapa? Nabi Muhammad. Hadis juga keluarnya dari Nabi Muhammad. Sumbernya satu. Kenapa ini dibedakan? Faham? Jelas? Taib naktafi ala hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.